Jadi apa yang diandalkan Ten Hag? Dia mengklaim bahwa sebenarnya MU sudah bermain baik, walaupun diserang Iya. 2 hari 2 malam. Menurut seperti dia itu. iya, sudah bermain baik. Itu pun sudah bermain baik, tetapi mereka kalah dalam segala hal. Iya. City punya kemampuan semua, di semua lini mereka bagus. Dan itu terlihat melawan MU kemarin. Iya. Bahwa lihat aja Moy, penguasaan bola mereka itu sampai 73% kan jauh berbanding 27% dengan MU. Itu jomplang sekali kalau bisa dilihat, dan MU lebih banyak bertahan. Untuk juara di IPL musim ini, Ya, hanya kita 3. mengerucut 3. Bung. 3 aja. Ya sudah. Sudah itu aja. Liverpool, City, dan Arsenal. Jumpa lagi di Robola, Roni Pangemanan Boynoya, kita bicara sepak bola. Apa kabar Bung Ropan? Baik Boy. Sehat-sehat? Harus sehat lah. Cuaca tetap tidak menentu, hujan panas ya. Berubah ya. Kita berharap semua, termasuk juga fans Robola juga tetap sehat, Iya, tetap dan harus berolahraga. semangat. Ya, dan harus semangat. tetap semangat. Betul. Oke. Nah, kita sedikit menyimpang nih, Bung Ropan. Iya. Biasanya kita bicara tentang timnas, ya kan, apalagi menjelang Lawan Piala Vietnam. menjelang Vietnam. Iya. Tapi kita coba pinggirkan dulu kita bicara Biar timnas. ada variasi sedikit lah. Iya. Iya kan? Saya mau ngulik Bung Ropan tentang Liga Inggris tentunya. Iya. Ya kan? Iya. Karena rame sekali nih kan. Iya. Kalau kita lihat komentar-komentar netizen, penggemar Liga Inggris, terutama penggemar MU, penggemar Liverpool ya, Manchester City, Arsenal juga yang paling banyak di Indonesia ini bicara mengenai hasil pertandingan dari pekan kemarin ini. Iya. Ya. Nah, terutama derby kota Manchester, Bung. Iya. Apa yang Bung punya catatan apa dari derby yang ya menarik tapi dengan hasil yang seperti ini? Sebenarnya saya ingin memang ada perlawanan dari Manchester Merah dalam hal ini Iya. Manchester United. Tetapi saya lihat itu tidak ada perlawanan sama sekali. Oke lah. Bahwa dalam pertandingan tersebut 45 menit pertama Rashford bisa membuat gol di menit ke-8, tembakan yang luar biasa dan membuat mereka unggul ya. Tapi saya kira bagi City siapapun yang unggul duluan sebelum pertandingan berakhir Om Boy, waktu normal selesai tidak boleh berpuas diri. Karena yang mereka lawan adalah tim yang punya kualitas tersendiri di IPL bahkan di dunia. Ya, dengan Pep Guardiola sana. Jadi jangan puas, jangankan 45 menit sampai menit 90 pun tidak boleh lengah kalau baru 1-0 dengan City. City punya kemampuan semua, di semua lini mereka bagus. Dan itu terlihat melawan MU kemarin. Ya. Bahwa lihat aja Moy, penguasaan bola mereka itu sampai 73% kan jauh berbanding 27% dengan MU. Itu jomplang sekali kalau bisa dilihat, dan MU lebih banyak bertahan. Pasti penguasaan bola yang tinggi begitu memaksa mereka untuk bertahan dan counter attack. Dan itu yang mereka dapatkan lewat gol Marcus Rashford kan, yang bisa membuat gol. Tapi lebih dari itu permainan dikuasai. 27 tembakan, percobaan menembak dengan 8 on target, itu menggambarkan bahwa mereka di atas jauh. Kita bandingkan lihat dengan MU. Hanya 3 tembakan dalam 90 menit plus injury time, hanya 3 tembakan, Om Boy. 1 on target dan satu-satunya itu dapat dari Marcus Rashford. Bagaimana angka jauh ini? Dan mereka masih beruntung mereka bisa hanya kebobolan dengan 3 gol. Makanya saya memberikan ancungan jempol terhadap Andre Onana, penjaga gawang mereka asal Kamerun ini, luar biasa bermain di bawah Mister MU. Kalau tidak ada Onana lebih dari 6 gol bisa bersarang. Di babak pertama aja bagaimana Foden bisa mencetak gol di blok, tembakan Rodri itu di blok sama dia, dan ini tampil bagus ya. Saya bilang sekali lagi terlepas mereka kebobolan 3. Kalau tidak ada Onana selesai banyak tuh gol yang akan bersarang di gawang mereka. Jadi kalau kita mau bahas Boy, saya pikir tidak ada sesuatu yang menarik kalau bisa dikatakan dengan perlawanan sengit yang diberikan oleh MU. Dan MU pantas kalah. Kemudian bagi City wajar untuk bisa memenangkan pertandingan. Komposisi pemain, kita bisa melihat bagaimana Pep punya segala-galanya. Ya, dari bench hanya bertukar 2 pemain, Alvarez masuk dengan Bob di babak kedua, dia menarik Jeremy Doku dan juga dengan Foden, dan Foden bisa membuat brace luar biasa. Ini anak muda 23 tahun sama seperti Erling Haaland. 23 tahun. Tapi sebagai gelandang, dia sudah membuat 11 gol. Itu luar biasa dengan 7 assist. Posisi kita
Oke, Foden. Posisi dia tuh sebenarnya yang ideal menurut Bung Ropan. Iya. Gelandang, bahkan juga Pep juga pernah pakai dia untuk striker nomor 9, Bung. Bisa bermain sebagai false nine, dia bisa bermain di sana. Jika tidak ada Erling Haaland atau Alvarez tidak ada, dia bisa didorong dan dia bisa bermain di posisi di berbagai gelandang serang, bermain agak melebar dari kiri. Dia oke. Karena kan Pep bermain dengan formasi kan satu penyerang pasti dengan Haaland, kemudian di belakang itu adalah pemain-pemain yang kuat dalam penguasaan bola. Pegang bola kuat sekali. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, kreator luar biasa bermain di tengah. Foden yang sangat cepat bermain, ya pergerakan kami behind-nya oke sekali. Ada Jeremy Doku. Itu mereka tidak ada Jack Grealish yang mengalami cedera. Iya kan? Jack nggak ada. Tapi Jeremy Doku oke bisa bermain walaupun ditarik keluar. Dan saya pikir memang sulit untuk bisa mengamping mereka. John Stones yang bisa bermain sebagai bek tengah, boy, didorong oleh Pep bermain lebih ke depan karena memang dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, double pivot bersama dengan Rodri dan dia menjalankan tugas itu dengan baik. Tidak ada yang menyangka juga Pep bermain dengan 3 bek. Saya pikir kemarin itu dia akan memainkan Manuel Akanji untuk bermain dengan Ruben Dias dan Nathan Ake. Tapi dia bermain dengan Kyle Walker yang posisi sebagai center back, Bung. Iya, 3 bek. Dia bermain dengan 3 bek. Padahal kan Walker kita tahu bersama dia spesialis bermain di bek kanan. Kalau bermain tim nasional Inggris juga dia ada di kanan, tapi dia bisa bermain ke dalam. Sebenarnya ada 2 yang lebih pas, lebih bagus dari Kyle Walker. Akanji dan Josko Gvardiol. Bagus, tetapi mereka ada di bench dan tidak dimainkan sama sekali. Josko bisa dimain kalau dia di tengah memang masih ada Ruben Dias, dia bisa bermain agak ke kiri. Tapi di belakang itu opsinya banyak bagi Pep. Makanya John Stones itu dimaksimalkan bermain di gelandang bertahan. Padahal John Stones kalau bermain dengan 4 back sejajar bisa di tim nasional juga bermain kan dia sama Harry Maguire bermain di timnas, bermain sebagai 2 back kalau bermain dengan format flat 4 pemain belakang. Jadi Bung Ropan, kalau kita ngelihat potret dari pertandingan Minggu malam kemarin itu, ya dengan tadi Bung Ropan bilang ball position, shot on goal, memang kalah kelas ya Bung ya. Ya. Kalah kelas, kalah segalanya. Betul. Termasuk juga materi pemain ya. Baik yang di bangku cadangan maupun sebagai starter line up. Iya, kan itu kelihatan di lapangan bagaimana woy. Cara mereka bermain dan jadi apa yang diandalkan Ten Hag? Dia mengklaim bahwa sebenarnya MU sudah bermain baik walaupun diserang 2 hari 2 malam. Menurut dia sudah bermain baik. Itu pun sudah bermain baik tetapi mereka kalah dalam segala hal. Iya kan? Iya. Jadi memang kelihatan bahwa itu jauh levelnya di atas. City jauh level di atas. Masih bagus, mereka masih bisa mengagetkan kubu City dengan gol dari Rashford. Ketika bermain di Old Trafford pada tahun lalu, mereka kalah dengan 3-0, boy. Tidak bisa membuat gol dan sama. Penguasaan bola tetap oleh City, itu City tandang. Bisa menggelontorkan 3 gol. Bisa dibayangkan walaupun Ten Hag bilang mereka sudah berbagai upaya mereka lakukan sudah bermain baik. Tapi kan bermain baik mereka dengan cara seperti apa? Bermain baik dengan cara lebih bertahan, boy. Kalau mereka bermain katakan diajak bermain lebih terbuka, celaka habis. Itu pun sudah bertahan counter attack yang dipakai lebih dalam bermain, mereka masih kena. Oke. Jadi sebenarnya Bung, sistem ataupun gaya permainannya terhadap Ten Hag udah benar. Ya kan? Pasti bertahan lah Bung. Pasti. Dengan ball position. Betul. Serangan balik 1 gol terjadi. Iya. Ya kan? Paling itu yang diandalkan oleh Ten Hag. Cuma begitu. Jadi tidak ada perkembangan apapun yang terjadi apalagi di babak kedua. Dan bagi City mereka harus bisa membuat gol di babak kedua dan itu yang mereka lakukan. Operan-operan mereka cepat. Tidak ada pemain-pemain MU terlepas mereka masih punya Bruno Fernandes tapi masih kalah kelas kalau saya lihat dibandingkan dengan Kevin De Bruyne. Ya. Pasti Om Boy setuju bagaimana dia bermain. Bernardo Silva, pemain Portugal ini. Cara dia kelas dia. Mau dibandingkan dengan Garnacho, masih Bernardo Silva tentunya. Jadi siapa yang bisa diandalkan di lini tengah? Casemiro itu lebih banyak dipaksa untuk bertahan. Ini bukan Casemiro 5 atau 10 tahun lalu kan. Iya. Lihat aja Casemiro tertekan habis. Ya mereka bisa bermain draw dengan Liverpool kan itu juga mereka pakai. Gaya yang sama, lebih banyak bertahan ditekan habis oleh Liverpool, mereka bisa mendapatkan itu di Anfield. Tapi ini bukan Liverpool. Mereka hadapi City yang secara ofensif permainan mereka bagus, pegang bola mereka kuat.
Ya kan? Pergerakan di tengah baik. Nah, bisa dilihat lagi begini Om Boy. 900 lebih perputaran bola mereka dari kaki ke kaki jauh sekali dibandingkan dengan MU yang tidak sampai 400. Itu separuh. Jomplang itu, Bung. Jomplang. Perputaran perpindahan bola ini kan sudah menggambarkan bahwa mereka kuat. Baik dari semua lini. Iya. Belakang, tengah, ke depan yang tidak bisa diimbangi. Iya. Kalau ball posisi mereka sudah begitu tinggi, kemudian akurasi operan itu mencapai 91% dengan MU cuma mungkin 78%. Jauh. Kelihatan jauh. Ini akurasi operan. Jadi memang kelihatan dengan seperti itu, gol tinggal tunggu waktu di babak kedua. Iya. Makanya saya bilang, untung mereka punya Andre Onana yang tampil bagus di bawah Mister. Jadi Ten Hag itu harus bersyukur. Kalau mau bilang pemain belakang, nggak bisa bikin apa-apa. Mereka kan tidak punya Lisandro Martinez yang masih cedera, Luke Shaw yang masih cedera. Sehingga Lindelof itu yang mungkin tidak terbiasa bermain di bek kiri dipaksa untuk bisa bermain di bek kiri. Johnny Evans yang sudah legenda mereka lebih lambat, makanya Evans ditarik keluar. Ya, itu jadi sah saja Bung ya kalau pendukung MU di seluruh dunia berharap pembenahan di semua lini, terutama di sektor pertahanan. Di belakang mereka mungkin sekarang adalah tim terburuk dalam hal bertahan adalah MU di antara 6 komposisi yang terbaik. Kan MU masuk di komposisi di Liga Eropa. Dia sama Spurs urutan 5 dan 6. Dia di 6. 4 teratas itu zona Champions, Boy. Jadi yang kalau bicara Boy bilang tentang pertahanan, ya saya jelas memasukkan 37 kemasukan 39 kemudian dengan -2 satu-satunya yang terburuk. Ya. Di kompetisi ini kalau bicara dengan klub yang sebesar MU tapi pertahanan ini mungkin ini penampilan mereka dalam 27 laga yang paling buruk mungkin setelah mereka melakoni dari musim ke musim. Bahwa sampai di pekan ke-27 gawang mereka kebobolan begitu banyak dan ada bukan plus, -2. Ini berat. Dan mereka kalau mau ingin masuk sampai ke zona Champions, Boy. Posisi mereka sekarang ada di 6. Beda dengan Aston Villa yang ada di batas itu 4. Itu 11 poin. Wow, jauh. Dengan nantinya masuk pekan ke-28 berarti hanya punya 10 pertandingan atau 11 pertandingan berat 11 poin. Jangankan dengan Aston Villa, dengan Spurs yang ada di peringkat kelima. Itu selisih 6 poin. Kan Aston Villa 55, Spurs 50, 44 MU. Berat. Karena ketika mereka kalah kemarin dari City, pada saat bersamaan juga Aston Villa menang. Dari Luton tahun 32 main di Luton. Sehingga dapat 3 poin mereka lebih jauh. Tadinya kan dari 9 naik 8 ke 11 dari 8. Gitu. Menyoroti pertahanan tadi, Bung. Kita sepakat ya bahwa 3 gol City, 3 gol ya? Iya, 3 gol di babak kedua. Itu lebih banyak karena kelemahan dan kesalahan pemain belakang dari MU. Ya, di situ juga memang kelihatan, Boy. Tetapi pergerakan pemain Man City yang sulit diimbangi. Contohnya 2 gol dari 2 brace dari Foden. Bisa melihat bagaimana dari kanan masuk ke tengah, dari sisi kiri pertahanan sebelah kanan MU telat, Bung. Ya. Lindelof telat. Sulit untuk bisa masuk. Itu mereka punya pergerakan pemain mereka itu sangat cepat. Operan 1-2 dan kaki ini tidak bisa, itu saya bilang tidak bisa diimbangi sama sekali, Boy. Kalau bicara dengan orang per orang bermain. Bagaimana mereka mengkreasi gol itu dan lagi-lagi Rodri walaupun dia lebih bertahan dia memberikan 2 assist yang bagus. Itu kan gol pertama Rodri. Memberikan kepada Foden dan Foden bisa tembak dengan kaki kirinya dan dua-dua gol dari Foden itu dengan kidal dengan kaki kirinya. Saya jadi ingat Arjen Robben juga. Iya. Anak muda bagus sekali kan. Mengiris ke tengah ada peluang syuting kaki kiri. Iya. Di pojok gawang. Dan lihat gol kedua ketika ada kreasi yang bagus di antara dia dan Alvarez. Alvarez masuk dan dia bisa memberikan umpan dengan baik dan Bung, yang gol kedua saya lihat Varane diam saja, Bung. Kalah cepat. Nah, itu dia. Varane kalah cepat, Lindelof menutup juga. Rafael Varane ini kan tidak sebagus ketika dia ada di Madrid, Boy. Jauh kalau dia tampil di Madrid 7-8 tahun yang lalu misalnya. Varane dengan sekarang memang lambat, tapi kan tidak ada pilihan lain bagi Erik ten Hag. Ya, betul. Bermain di sana. Betul. Ketika Maguire juga tidak fit, jadi mau tidak mau dengan Evans yang bermain untuk mendampingi Varane. Siapa lagi? Lisandro Martinez cedera. Tidak mungkin Casemiro bermain di belakang. Artinya Evans yang bermain. Salah satu ini. Atau sebenarnya masih bisa Lindelof. Tapi kan mereka tidak punya pemain. Malah
Thailand Malaysia juga cedera, tidak bisa bermain. Iya. Jadi memang sangat sulit. Cuma ada Dalo di kanan. Sehingga itu yang membuat pergeseran yang terjadi di belakang, mau tidak mau Lindelof bermain agak ke kiri. Memang terbatas di belakang. Dan kalau bicara kualitas, lini belakangnya MU dengan lini belakangnya City ya jauh lah boy. Ruben Dias Anda bisa tahu sendiri kan. Bagaimana di belakang punya. Saya tertarik dengan statementnya Roy Keane ya. Sebagai pundit dan juga sebagai legend dari MU. Bahwa gol yang terjadi 2 gol dari mungkin 3 gol karena tidak fokus main belakang. Karena terjadinya gol balasan dari Foden menit ke-58. Ini kan masih panjang perjalanan. Kan itulah kritikan dari Roy Keane, tidak fokus memain. Dan kita gol kedua ketiga. Dia bikinkan 2 gol secara berturut-turut. Erling Haaland bikin gol di menit 90 plus 1 di sana. Tapi memang kelihatan, itu saya bilang tadi kan, ini gol boy. Dengan penguasaan bola yang tinggi. Boleh saja Roy Keane bilang begitu, tidak fokus sama sekali. Belum, mereka sebenarnya bermain nggak mungkin kalau tidak fokus. Tetapi memang sulit itu kalau bisa melihat pergerakan mereka masuk untuk ini. Sekarang Anda mau jaga siapa? Semua terfokus misalnya untuk bisa mematikan Haaland. Pergerakan. Tapi second line dari City kan semua mematikan semua, boy. Anda jaga Haaland, posisi terbuka itu di shoot sama Kevin De Bruyne. Ada Bernardo Silva dan Foden. Sementara Jeremy Doku ngacak-ngacak di samping di sayap. Jadi memang 3 pemain ini sulit. Apalagi Alvarez masuk di babak kedua lebih kuat. Lebih bagus mereka bermain. Jadi memang sulit kalau bilang tidak fokus. Mereka sekarang terfokus untuk bagaimana cara mematikan Haaland, jangan sampai Haaland itu terlalu banyak untuk bisa punya peluang untuk bisa. Nah di samping itu ketika mereka coba ke sana mereka harus bayar mahal dengan 3 pemain ini yang sangat kuat di tengah dalam megang bola, dalam berkreasi perpindahan rotasinya sangat bagus di depan. Mestinya kan di sini kan Casemiro akan berperan. Mereka punya pemain muda. Maino kalau salah ya. Tapi kan ini juga belum matang sama sekali. Belum menghadapi City yang punya kekuatan ini ya kita akan lihat mungkinnya ini akan ramai kan City melawan Liverpool ketika mereka ke Anfield itu kan akan terjadi. Jadi imbang di tengah antara Liverpool kualitas misalnya ini kita bergeser ini. Kalau bicara ini kalau Liverpool rame kuat. Kalau bicara di tengah Liverpool punya kekuatan, Szoboszlai di sana bagus, ada Maka, McAllister Gravenberch walaupun sudah cedera, tapi ada Wataru Endo. Betul. Dari Jepang. Jadi bagus boy. Kalau bicara ini. Belakangnya Dan ingat ada Klopp di situ. Nah, ini kan faktor pelatih itu kan menentukan juga. Betul. Kalau City punya Pep, mereka punya Klopp. Gitu. Dan ini Ten Hag saya pikir itulah saya bilang, harus dievaluasi, bukan tidak mungkin saya pikir dia diganti lah. Saya pikir Paul Scholes sendiri sudah keluar statement. Pecat. Betul. Harus ada perubahan sama sekali dengan cara seperti ini berat bagi dia. 11 kekalahan dari 27 pertandingan sulit diterima ketika memasuki pekan ke-27. Bukan tidak mungkin juga akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena ingat, MU ini masih akan bertarung di kandang mereka untuk menjamu Liverpool. Pada April nantinya, 7 April kalau nggak salah. Pertandingan yang ramai. Dan bukan tidak mungkin dia akan mengalami kekalahan demi kekalahan sampai mungkin 15 kali kalah, terbuka sekali. Karena tidak konsisten bermain. Di saat mereka menang terus misalnya 3 kali berturut-turut, tiba-tiba main di kandang lawan Fulham kalah. Dihajar sama Fulham. Yang mestinya mereka menang. Itu kan yang membuat ini yang tidak stabil, boy. Ketika mereka harus berkunjung ke Etihad, sulit untuk bisa mendapatkan itu. Karena yang jadi patokan bagi Ten Hag bagaimana untuk tidak kalah. Tidak kalah itu adalah draw. Dapat nilai 1. Dan mereka mendapatkan itu ketika ada sesuatu dengan Rashford bisa membuat gol dan mereka sempat unggul. Jadi 45 menit ini mereka anggap ini coba dengan cara bertahan, mereka bisa mendapatkan itu. Tapi mereka lupa mereka menghadapi tim dengan kekuatan ofensif yang sangat baik. Organisasi permainan yang sangat bagus. Dari City dan tidak bisa diimbangi sama sekali. Dan kelihatan sekali kalau semua bisa nonton sangat baik. Dan itu saya bilang kan, gol hanya persoalan waktu saja dan akhirnya mereka bisa mendapatkan itu. Masih beruntung 3 gol. Jadi kesimpulan kita juga, Bung, bahwa City memang dibangun dengan sebuah perencanaan, Bung. Pemilihan pelatih yang tepat. Pengalaman, kecerdasan,
organisasi klub juga bagus. Ya. Dan yang ketiga mungkin ya Bung ya, mereka pintar membeli pemain. Itu salah satu itu. Mereka Cara dan squadnya untuk bisa membeli pemain ini sesuai dengan kebutuhan tim, apa yang diinginkan oleh Pep. Pep ingin seperti ini ya, itu. Ketika orang bisa mengatakan Jack Grealish datang dengan harga yang mahal dari Aston Villa, kenapa? Ya Pep mau seperti itu. Dia butuh pemain seperti itu. Orang kaget dengan ada Jeremy Doku kan bagus. Ketika Grealish nggak ada Jeremy Doku. Cara-cara dia membeli pemain ini oke semua boy. Ya. Pas dia bisa mendapatkan Haaland. Nah, dia butuh Haaland pemainnya di depan. Jadi tidak selalu bermain dengan false nine. Mereka butuh pemain depan. Kemudian dia membangun di belakang itu dengan fondasi yang kuat dengan banyak pemain-pemain top. Tidak ada yang menyangka pula bahwa dia akan membeli Akanji dari Dortmund bisa datang. Kemudian dia bisa mendatangkan Gavardiol. Dia ingin punya pemain-pemain yang bisa diandalkan semua di berbagai posisi belakang. Ya. Dia tahu bahwa rentangan cedera ini sangat kuat di Liga Premier Inggris, keras. Makanya dia butuh pemain, kalau belakang nggak kuat, dia cuma kuat di tengah depan, akan percuma juga. Ya. Akan keropos juga. Betul. Makanya dia pilih orang-orang terbaik dan bisa dimodifikasi bermain di berbagai tempat. Nathan Ake itu bukan bermain bek kiri. Nathan Ake itu kan bermain lebih ke tengah. Lebih ke tengah. Bayangin di tengah semua itu Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones masih bisa bermain di tengah, Gavardiol dan Akanji. Ada 5 pemain, tetapi bisa diputar kalau dia bermain dengan 4 back, 3 back semua bisa. Walker tadi. Walker bisa tarik ke dalam. Bahkan seorang Rodri jika semua mengalami cedera bisa bermain di belakang. Sebagai gelandang bertahan dia bisa bermain di back tengah. Dan itu sudah pernah terjadi dengan Rodri. Jadi itu pemain ini memang kuat. Ya. Mereka boleh kehilangan Gundogan. Orang ini pemain bagus. Ilkay Gundogan kan bagus, kapten di City. Iya. Tapi semua bermasalah, bahaya. Nggak ada bagi Pepsi, nggak ada masalah. Oke, lu pergi. Kembali ke MU, Bung. Kalau gitu sah saja MU mencontoh blueprint bagaimana membangun satu tim. Kalau sejarah, udahlah, MU lebih besar daripada City. Oh ya, jelas. Sejarah nggak bisa dipungkiri. Sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa Manchester United lebih hebat daripada City. Nah, tapi bagaimana MU mengalahkan City sekarang? Itu persoalannya, Bung. Itu yang sulit kan sebenarnya. Kalau dulu MU itu selalu ketika di zaman Fergie, Alex Ferguson itu sebelum dia keluar 2013, boy. Itu selalu dibilang bahwa tetangganya ini berisik, Manchester Biru. Ini sebagai tetangga yang berisik. Sekarang kebalik. Yang berisik malah mereka anggap Manchester Merah lebih berisik. Ya kan? Sekarang ada di biru. Boleh sejarah itu mengatakan bahwa mereka paling banyak. Mungkin dengan 20 gelar yang ada di sana. Tapi saat ini adalah panggungnya bagi Pep dan timnya. Tidak ada yang bisa menggeser mereka, boy. Anda bisa menghitung berapa tahun. Mungkin 7 tahun terakhir. Mereka berkuasa sekarang luar biasa. Bahkan 3 musim terakhir mereka tidak tergoyahkan. Selalu bisa menjadi hat-trick. Bisa menjadi juara setelah Liverpool tahun 2020. 2021, 22, 23 mereka ambil. Tidak bisa. Bahkan ini masih punya kesempatan. Dengan selisihnya 1 poin di belakang Liverpool. Segala hal bisa memungkinkan bahwa mereka mempertahankan gelar juara, boy. Jadi memang kalau bicara dari situ, jelas tidak ada orang lagi, memang seperti Fergie sih, membangun tim itu. Bayangkan 11 tahun mereka tidak dapat apa-apa. 11 tahun. Ya. City 6 tahun 5 gelar. Satu Champions. Iya. Treble sama dengan United tahun 99. Champions, FA Cup mereka bisa dapatkan. Bahkan Piala Dunia antar klub mereka dapatkan. Piala Super Eropa mereka dapatkan. Jadi 1 tahun itu bisa ada 5 piala. Mereka bisa dapatkan. Jadi luar biasa pencapaian itu yang hanya bisa diimbangi oleh seorang Mr. Jurgen Klopp yang melakukan itu. Dan itu yang terjadi bahwa di Inggris ini hanya panggungnya itu. Sekarang coba Arteta sejak dia belajar dari Pep menjadi asisten, kemudian sekarang dia pegang Arsenal, Arteta akan coba membangun tim ini meniru yang Boy bilang tadi, blueprintnya apa yang diambil dari City, dia bangun sekarang di Arsenal. Dan Arsenal luar biasa. Dini hari tadi, Boy, mereka hajar Sheffield di kandang Sheffield 6-0. Luar biasa tim ini. Jadi kuda pacu untuk juara di IPL musim ini ya hanya kita 3. mengerucut 3. 3 aja. Ya sudah itu aja. Liverpool, City dan Arsenal. Kebetulan poinnya kan beda-beda tipis semua, 1-1. 6-3, 6-2, 6-1. Jadi ini semua bergantung, siapa yang juara bergantung kepada tidak ada pemain cedera, pasti kepintaran, kecerdasan dari seorang pelatih, materi pemain yang bagus. Ya Bung ya? Betul. Saya pikir itu yang terjadi. Dan kedalaman tentunya. Iya. Dan nantinya pada tanggal 10 hari Minggu ini, Boy, itu akan ditentukan juga pertarungan antara Liverpool dan City kan. Siapa yang menang? Saya pikir untuk menuju ke gelar juara sudah terbuka.
Memang masih jauh perjalanan boleh katakan. Ada 10 pertandingan setelah mereka melakukan Bung itu. Ropan ngelihatnya dari titik itu. Dari itu, Liverpool harus menang. Pertandingan pertama di mereka November yang lalu tuh draw 1-1. Ya. Sekarang main di Liverpool, tentunya kan tuan rumah tuh lebih besar. Ya. Ya, walaupun orang bilang ini 50-50 masuk karena kan City juga ingin menang. Ya. Makanya Pep ingin menang dalam pertandingan ini karena mereka bilang ketika mereka mengalahkan Liverpool, ketika mereka sudah di atas boy, sulit untuk bisa ambil alih lagi. Makanya kuncinya mereka harus bisa menang melawan Liverpool. Iya. Itu bagi Pep. Walaupun dalam pertandingan akhir bulan ini Maret tanggal 31 itu mereka ketemu Arsenal, tapi main di Etihad. Mereka harus bisa membalas kekalahan mereka lawan Arsenal 1-0 ketika main di Emirates. Bung, Arsenal punya semuanya. Pelatih bagus, manajemen tim bagus, infrastruktur bagus, materi pemain bagus. Cuman kadang-kadang Arsenal ini penyakitnya ini, Bung ya. Akhir-akhir musim sering tiba-tiba tergantung mental sih. Mental mereka, mental juara. Tiba-tiba terperosok oleh tim-tim. Betul. Musim lalu papan juga tengah begitu. Atau papan bawah. Iya, musim lalu juga mereka melakukan hal yang sama dan semoga musim ini mereka bisa belajar dari yang terjadi. Ya pada musim-musim kemarin karena posisi mereka memungkinkan, boy. Jadi kalau Arsenal itu bisa katakan imbang saja mereka menahan City nantinya di akhir bulan ini. Itu peluang tuh mereka oke, karena mereka sudah tidak ketemu dengan Liverpool. Mereka kalahin Liverpool. Liverpool hanya kalah 2 kali kan, dari Spurs sama Arsenal. Dua-dua di London. Nah makanya Pep harus bisa menang lawan Liverpool nantinya. Itu kunci. Liverpool bagi Klopp juga harus menang. Kalau menang itu kunci juga. Jadi Liga Inggris benar-benar menjanjikan. Ketat sekali Liga Inggris. Beda cuma 1 poin nih, Bung ya. 1 poin. Pertama adalah Liverpool ya. Liverpool, City, ya 63. 63, 62 City, 61 Arsenal. Dan mereka akan saling berhadapan juga. Saling akan berhadapan, baku pukul semua kan? Oke. Itu yang ramai tuh. Bung, kembali ke MU tadi. Jadi obatnya apa nih? Ya. Tentunya obatnya apa buat harus MU? ada penyegaran dong pasti. Penyegaran di semua. Ini kita bicara untuk musim depan lah ya. Untuk depan lah. Kalau berharap untuk musim ini. Untuk musim ini saya pikir dia harus hati-hati juga. Karena bukan tidak mungkin boy. Di 11 atau 10 pertandingan ke depan. Itu bisa tergerus dia diambil alih. Karena di bawah dia itu masih dekat itu. Masih poinnya masih dekat itu. Masih ada West Ham kalau nggak salah. Ya masih ada Brighton yang masih mengincar dia. Bahkan bukan tidak mungkin juga dengan Newcastle masih bisa naik. Jadi dia harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau dia tidak stabil MU. Ya ini bahaya. Jadi Ten Hag diganti, Bung ya? Menurut saya pasti. Kalau dia nggak mampu masuk 4 besar, ya harusnya diganti, Bung. Iya, kemarin dia bisa dapat masuk di 4 besar, kalau sekarang keluar, katakan di peringkat ke-6 ya harus ada evaluasi mendalam dan memang tidak lagi bisa berkembang. Harus ada pelatih baru lagi yang masuk ke sana untuk bisa menyegarkan tim. Karena memang sulit ya berada di bawah bayang-bayang Fergie, boy. Sudah berapa banyak pelatih? Jangankan seorang pelatih hebat dari Belanda, Louis van Gaal aja susah. Cuma dapat 1 trofi di Piala FA. Nah sekarang kemarin kan dia dapat di Carabao Cup. Ten Hag. Cuma itu saja. Tapi kalau lihat dari perkembangan tim, apa yang dibanggakan dengan permainan MU saat ini? Misalnya ya, kalau bisa dilihat dari situ. Bung, satu nama, Bung. Kandidat pelatih MU menurut Bung Ropan siapa? Ini saya sulit kalau bisa katakan. Apakah Zidane bisa masuk ke sana? Kita tidak tahu. Kalau Zidane kan yang nganggur kan Zidane. Kalau yang bagus secara kualitas. Enrique sudah nggak ada, sudah dari PSG. Apakah Klopp yang akan ke sana setelah Klopp berhenti? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bung. Klopp sudah bilang bahwa dia cuma satu-satunya klub. Nggak mungkin, Bung. Ya bagi Liverpool lah dia akan beristirahat satu tahun, tapi kalau dia kembali dia tidak akan menangani klub Inggris manapun. Siapa yang akan ke sana? Kandidat pelatih masih sulit memang untuk menangani. Kan pelatih sudah banyak, Van Gaal, Mourinho udah coba di sana, kan nggak bisa. David Moyes sudah yang bagus-bagusnya di Everton sebelumnya juga nggak bisa mampu melakukan demikian, nggak bisa. Ten Hag yang lagi bagus ini kan dia terlalu melompat terlalu jauh dari Ajax di Belanda yang hanya Eredivisie ke Liga Premier Inggris. Itu dengan klub sebesar MU punya nama besar. Memang nggak sulit bagi tantangan buat dia. Sama pembelian pemain pasti, Bung ya. Pembelian pemain nanti mereka menemukan pelatih yang mereka anggap cocok, yang berpotensi besar. Yang tadi pembelian pemain sebenarnya ada satu. Sebenarnya banyak kalau salah beli. Betul. Dia harus melihat bagaimana pembelian pemain yang tepat sasaran seperti Liverpool dan City. Ya, tapi sebenarnya ada satu pemain yang bagus yang punya potensi bisa berkembang bisa seperti Haaland, boy. Rasmus Højlund. Sayang dia kemarin nggak bermain karena cedera. Kalau dia ada kemarin, tentunya Rashford tidak bermain ke depan. Rashford akan bermain ke sayap. Iya kan, dia akan bermain di sini dan Højlund ada di depan. Itu ada memang terpengaruh juga. Dia lagi bagus-bagus, gacor. Nah, pembelian yang bagus saya pikir untuk ini ya di Højlund ini masih muda dan dia bisa berkembang pesat. Tinggal di tengah bagaimana perombakan besar.
Belakang juga. Maaf ya. Iya, belakang juga. Betul. Harus out, Varane juga out. Semua pemain di belakang itu. Maguire juga mungkin out semua. Nggak bisa diandalkan saya pikir untuk di belakang. Luke Shaw juga udah terlalu tua juga. Mereka tidak punya seorang Ruben Dias, tidak punya seorang Virgil van Dijk yang ada di Liverpool. Harus ada pemain-pemain seperti itu contoh yang bagus. Jadi mesti pilih lah pemain belakang yang oke. Iya. Mudah-mudahan MU kita berharap sih MU harus bangkit. Harus ada di 4. Kalau MU ada di bawah tuh kayaknya ada sesuatu yang nggak beres kalau memang dia ada di bawah. Nggak bisa terima gitu, Bu. Nggak bisa terima gitu. Kalau ada MU di atas kan enak boy, kita bisa melihat. Tapi dengan komposisi pemain-pemain yang bagus. Saya berharap memang, saya senang kalau MU memang lagi. Kita nantikan lawan Everton next. Ya. Mudah-mudahan mereka bangkit dari kekalahan kemarin di Etihad. Mereka bisa poin penuh ya. Semoga kita akan lihat. Bung, sebelum kita tutup, Bung, soal timnas menjelang Vietnam. Ada kabar terbaru. Kalau bicara info terbaru bahwa hari ini DPR RI sudah memproses setelah selesai masa reses mereka dan sudah dibacakan itu di sidang tentang 3 pemain Indonesia yang akan dinaturalisasikan. Ya, Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan Paes yang akan ikut. Tapi kan tidak berhenti di DPR, Bung. Apakah federasi dengan federasi? Tahapan-tahapannya ini kan baru dibacakan, misalnya kan dia ambil di DPR. Sudah dibacakan, diketok Komisi 3, Komisi 10 bawa di paripurna. Tapi setelah itu kan ada Kepres mesti turun. Kepres ini juga harus cepat. Jangan sampai ada 3-4 hari lagi nunggu Kepres baru turun. Karena pendaftaran itu kalau mereka mau kebut tanggal 13 ini. Ya mepet sekali untuk didaftarkan Tom melawan Haye dan Oratmangun paling tidak itu 2 walaupun 3 yang diproses. Jaises sudah sudah main. Jaises dia sudah diambil sumpah tanggal 28 akan main di Senayan. Akan main. Pasti main kan? Ahli federasi sudah oke. Nah, sekarang kan jadi masalah kalau sudah semua tahapan-tahapan ini, federasi ini penting, boy. Anda nggak bisa bermain kalau belum ada status ahli federasinya sudah resmi karena FIFA yang harus sign, taken. Ya kita berdoa aja, kita berharap bahwa ada keajaiban yang terjadi. Ini keajaiban gue bilang. Kalau hitungannya kalau tanggal 13 memang agak mepet. Ya peluangnya di Vietnam, Bung. Tom Haye dengan tapi kan mesti didaftar dulu, harus ada dalam daftar. Kalau nggak ada dalam 13 daftar, harus masuk. Iya, masuk semua. Jai udah masuk, Yassin Habdar udah masuk, Elkan udah masuk pastilah. Semua karena bermain kemarin kan di Piala Asia kecuali Jai yang akan mengawali debut dia. Oke, Bung. Liga Inggris sudah kita bahas tadi, MU ya kita berharap pendukung MU jangan putus asa. MU harus bangkit. Ya, paling tidak musim depan berubah total. Iya. Ya kan? Itu. Persaingan makin ketat. Kita tunggu nantinya. Dan kita doakan timnas lawan Vietnam di GBK. Banjiri GBK. Merah putih. Mendapatkan hasil terbaik. Harus menang. 3 poin mutlak harga mati. Thank you Bu Gropan. Thank you semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao.